Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mulyono, asal dari Teras, Boyolali. Langsung saja pertanyaan saya. Sebelum pertanyaan, saya sampaikan kepada Bapak Alfian bahwa yang hadir di dalam kuliah umum, saya bilang kuliah umum hari ini, ya, karena yang hadir tidak hanya yang bapak-bapak juga, karena mayoritas semua yang sekolah SMP dan SMA pun hari ini wajib hadir, Pak, biar tahu. Sehingga dari apa yang disampaikan oleh Bapak Alfian tadi, kalau materinya dengan seusia kami yang di atas 30 tahun ke atas, kami langsung bisa menerima, bisa membaca atau mencerna. Tetapi untuk yang anak-anak kami, yang SMP, SMA ini, seperti apa yang disampaikan beliau, kemudian Bapak Habib Rizik pada saat pengajian kemarin di alun-alun, itu bahwa memang kurikulum untuk sekolah itu sudah tidak ada, disampaikan tentang PKI. Jadi nanti tolong disampaikan di sini dalam kuliah umum ini oleh Bapak Alfian tentang apakah komunis itu adalah ateis. Ini sangat mendasar sekali, tetapi untuk putri-putri kita, Pak. Kemudian apakah komunis itu, apakah maksudnya idealisme komunis itu? Kemudian yang kedua, apakah idealisme kapitalisme itu? Kemudian termasuk lambang alu arit ya, palu arit. Nah, palu arit itu juga mohon dijelaskan, Pak. Nanti putra-putri kita ini mungkin banyak yang belum tahu dari SMP SMA ini apa yang dimaksud itu gitu. Tadi disampaikan panjenengan, karena saya juga baca di Warta Kota termasuk pernyataan Pak Alfian pada saat pemilihan Putri Indonesia tahun 2015. Putri Indonesia tahun 2015 itu pemenangnya adalah dia dengan bangganya juga memakai kaos yang gambarnya palu arit. Mungkin ini tidak oleh ibu-ibu sekalian, mungkin bangga dengan Putri Indonesia. Nah, itu juga nanti mohon disampaikan, karena itu juga salah satu penggembosan mental yang sudah disebarkan kepada mental anak-anak bangsa kita, terutama yang remaja. Itu sudah masuk ke Putri Indonesia. Saya kira cukup, sudah 3 pertanyaan. Waktunya cukup singkat. Ya. Kami lanjutkan penanya kedua. Nomor 13, silakan sampaikan dengan cepat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufan Ekan Udhidayat dari Purwodadi. Menanggapi tadi informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Alfian, kalau memang benar-benar ini adalah sudah jelas fakta, bagaimana langkah pemerintah kita dalam menghadapi fakta ini? Negara kita kan punya intelijen. Menurut pengetahuan Bapak Alfian, gambarannya bagaimana intelijen itu dalam menghadapi pergerakan PKI ini? Terima kasih. Baiklah, kemudian penanya ketiga nomor 35 dari lantai atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumarwan, asli Gunung Kidul, domisili di Sukoharjo, ngaji di Sukoharjo 6, Ustadz. Jadi tadi disebut bahwa ada nama Mokhtar Pakpahan ya. Kebetulan saya mantan anak buah Mokhtar Pakpahan, Ustadz. Jadi sebelum saya gabung, kalau bicara Mokhtar Pakpahan saya kira tidak lepas dari SBSI. Jadi sebelum saya gabung ke SBSI, saya pernah bertanya, apa bedanya antara, karena SBSI ini beraliran sosial demokrat, apa bedanya antara komunis, kemudian sosialis dan sosdem atau sosial demokrat? Kalau ada bedanya mohon ini diterangkan, Bapak. Kemudian yang kedua, ketika kita Kongres Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, saya masih ingat betul waktu itu, disampaikan bahwa sekarang sipil berkuasa, kita perintah militer. Artinya ada semacam dikotomi antara sipil dan militer. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ini termasuk salah satu strategi, ciri-ciri strategi komunis untuk memecah belah persatuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada para penanya, sudah 3 penanya sekaligus. Kami persilahkan Ustadz Alfian Tanjung untuk menjawabnya dan untuk semua penanya sudah tertulis di tab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanya punya kebutuhan untuk mengetahui, yang mendengar punya kewajiban juga untuk menyimak. Karena saya ingin mengatakan gerakan PKI ini membutuhkan pasukan-pasukan yang cukup banyak untuk menjelaskan ini. Untuk keseluruhan bahan, saya hanya ingin mengatakan tidak berlebihan walaupun belum terbit edisi yang terbaru. Buku ini cukup mewakili dengan jumlah mendekati 100 halaman. Saya menerangkan lengkap 10 tahap, sistematika, bagaimana mensikapi mereka. Dan buku ini tentu tidak cukup untuk yang hadir. Silakan disiasati supaya nanti jangan sudah pulang ke kampung baru telepon saya. Pak, bukunya ada nggak Pak? Waduh, telat Mas. Ya. Yang pertama dari Mas Agus Mulyono, kurikulum ini merupakan sebuah hal yang harus kita baca di beberapa titik. Titik pertama soal PKI. Titik kedua adalah kurikulum di AMN dan Akpol. Kenapa pensikapan pihak militer dan pensikapan pihak kepolisian sering punya dosis yang sangat berlebih kalau mensikapi gerakan Islam? Ternyata kurikulum di Akademi Militer dan kurikulum di Akademi Kepolisian itu ternyata juga diolah dengan baik oleh jaringan Salib dan Palu Arit. Maka beberapa kali saya dengar, saudara-saudara, kita ini mempersoalkan PKI, tetapi yang berbahaya itu adalah gerakan Islam. Ini mungkin sebagai temuan langsung ya, karena saya terlibat banyak dalam menghadapi gerakan PKI ini. Jadi sekedar catatan, konsepsi dalam pendidikan dalam konteks kurikulum yang membuat kita juga punya tanda tanya. Bagaimana kita punya kurikulum yang baru dibentuk yang namanya kurikulum berbasis kompetensi, kemudian kurikulum tahun 2006, kurikulum 2013 baru mau diterapkan langsung dibatalkan. Padahal yang membatalkan adalah orang yang merumuskan. Saya ingin mengajak para jamaah untuk memahami ada apa dengan negeri kita. Kenapa saya larikan ke sana? Karena persoalan yang tadi ditanyakan oleh Pak Agus Mulyono, kita jangan memandang anak-anak itu secara underestimate. Mereka akan mudah memahami banyak hal karena mereka dengan cepat membuka lewat gadget mereka, lewat handphone mereka. Ya, ini sebagai catatan saja. Bahwa gerakan-gerakan yang dipahami, saya ambil contoh, cuman saya tidak berani menyebut nama lembaga dan nama tokohnya karena ini tokoh Islam. Satu hari pihak kepolisian menangkap seorang anak SMA kelas 2. Karena ada pengaduan dari banyak kalangan, dia adalah pengkader Front Pelajar Komunis. Bayangkan SMA kelas 2 pengkader daripada gerakan pelajar komunis. Si bapak dipanggil karena dia tokoh Islam. Dan saya sangat kenal ayahnya, mohon maaf ini juga untuk kekuatan kebersamaan kita. Akhirnya ditanya, kenapa Pak kok anaknya jadi begini? Selidik punya selidik, ternyata bapaknya ini tahun 50-an 60-an itu tokoh anti PKI. Jadi buku-buku Karl Marx, buku-buku Hegel, Feuerbach segala macam itu ada dalam perpustakaan pribadi dia yang disimpan di gudang di lantai atas. Karena dalam keadaan cukup pening kepala, anaknya ditangkap gara-gara dianggap pengkader gerakan PKI di kalangan pelajar. Pas dia lihat gudang bukunya jebol, sudah diambil oleh anaknya. Nah, ini buku ini dipakai namanya Kurpol, Kuliah Revolusi Politik. Ya, jadi kalangan PKI itu mempunyai beberapa latihan. Ada yang namanya Kurpol, ada yang namanya MDL. Nah, gerakan mereka di kalangan mahasiswa dimotori oleh LMND dan FMN. Ya, saya tahu mereka kalau disebut ini biasanya tambah marah dengan saya. Karena di kantor mereka tuh mereka pasang foto saya besar-besar. Ya, kalau mereka mau rapat suka dilempar pakai belati itu. Ya, kalau bahasa Betawi kurang ngajar nih orang. Apa yang mau kita kerjain diomongin terus. Nah, yang ingin saya katakan pada Pak Agus Mulyono, bahwa kita yang merasa lebih tua dari anak-anak SMP SMA, jangan sampai salah. Jangan-jangan mereka lebih anti PKI dari kita. Atau jangan-jangan dia lebih PKI dari PKI. Oh iya. Sekarang tinggal bapak-bapak semua yang ada di ruangan ini yang usianya 70-80 tahun. Saya sering pertanyakan, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang usianya 70-80 tahun, tentu bapak mengalami masa PKI itu. Saya coba langsung cek. Profesor Zainal,
Bapak mengalami kan masa PKI? Bapak boleh nanti sebut di bagian mana penjelasan saya yang keliru. Penting, karena saya kan anak baru kemarin nih. Ya kan? Ya saya kelahiran tahun 67, nggak ngalamin saya. Tapi saya bilang di mana tempat, orang tua boleh lebih tua, orang tua boleh lebih bijaksana, bijak sini. Tapi kadang-kadang orang tua tidak tahu situasi terbaru. Oh iya, itu harus dibahas juga. Bukan menggurui, bukan saya sok pinter, bukan. Supaya apa? Supaya dipahami dulu, anak-anak kita hari ini sudah sampai kepada pola hidup yang sangat hedonis, yang sudah ateis. Mereka tidak penting dengan sholat. Silakan saja, saya 6 hari di sini, malam-malam tuh anak-anak banyak berkeliaran. Anak siapa itu? Anak orang? Iya, silakan saja, saya tidak berani teruskan. Jadi kesimpulannya untuk itu tadi saya sempat dapat kontak dari bagian pendidikan di MTA, saya pikir sikap yang bagus, kita perlu berbicara secara akademis, kita bertemu dengan para guru-guru segala macam, dan pilihannya hanya itu. Kalau kita masih menuntut pada pemerintah, sekarang pemerintah siapa? Sekarang siapa yang sedang memerintah? 13 angkatan telah berlatih di Partai Komunis Cina. Bahkan sekarang latihan-latihan kader partai tersebut memanggil instruktur dari PKC untuk persiapan pemilu 2015, pemilu 2017, dan pemilu 2019 untuk memenangkan jaringan merah di Indonesia. Lagi mau minta tolong sama musuh. Gimana bang? Udah, nanti terlalu kesebut nggak bagus. Yang penting ngerti maksudnya. Komunisme adalah ideologi seolah-olah. Seolah-olah tidak ateis. Seolah-olah tidak anti HAM. Seolah-olah pro demokrasi. Seolah-olah. Tolong sebutkan pada saya di Cina, selain Partai Komunis Cina ada partai apa lagi? Tidak ada, nol. Tolong sebutkan kepada saya di Korea Utara, selain partai komunis yang dipimpin oleh Kim Do-jung Junior ini, selain partai dia, partai apa lagi? Nggak ada, ya berarti tidak ada. Jadi bohong, ideologi komunis itu adalah ideologi anti demokrasi. Bagaimana Stalin berkata, bagaimana Lenin berkata, aku rela untuk membunuh 30 juta manusia asalkan aku tetap berkuasa. Kalau orang yang mengerti logika hukum, logika perilaku, kalau ada orang secara latensi punya ikrar, aku rela, aku gembira, aku senang hati untuk membunuh 30 juta orang. Kalau saya tanya para jamaah, kalau orang itu bernama Alfian, Alfian harus diapakan? Berarti pinter namanya. Begitu. Jadi jangan salah melihat. Sama dengan cerita yang berhubungan dengan persoalan-persoalan pedofil. Kemarin wawancara RRI ke saya. Pedofil dikebiri. Ada Pak Dokter nih lebih ngerti. Ya, kalau dikebiri biasa dia akan mengalami abnormalitas di bidang lain. Ya Pak ya, jadi kejam, jadi sadis. Ya, fungsi seksnya terhenti, nggak bisa. Tapi yang lainnya jadi ganas. Ya, tanyalah pada ahli hukumnya lebih detail nanti. Untuk lambang Palu Arit, saya pikir itu lambang yang sangat populer untuk menggerakkan para warga-warga di desa-desa. Kalau di Jakarta, kalau di Jogja, kalau di Solo yang di bagian perkotaan gambarnya roda gerigi. Ya. Jadi roda gerigi yang dipakai lambang PRD itu merupakan sebuah kongruensi dengan Palu Arit, dan soal tafsirannya adalah gerakan-gerakan kaum bawah tanah, kaum bawah, kaum proletar, kaum miskin. Yang mereka sering membawa-bawa istilah Islam, kaum mustadafin. Yang pada tingkat tertentu kita sering disarukan dengan statement-statement kaum Syiah, walaupun itu bukan punya dia, itu ada di Quran, istilah itu milik kita semua. Jadi kembali kepada soal komunis adalah faham ideologi seolah-olah. Saya bacakan saja hasil kongres para ulama tahun 57 ya, yang sempat saya masukkan dalam lampiran buku saya. Keputusan Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang 8 sampai 11 September 1957. Setelah mendengar dan membahas secara mendalam ideologi ajaran komunis, mengambil kesimpulan sebagai berikut. Ideologi komunis dalam lapangan falsafah berisi ateisme, anti Tuhan dan anti agama. Ideologi komunis dalam lapangan politik adalah anti demokrasi. Konkret, luar biasa orang tua kita masa lalu. 907 ulama seluruh Indonesia berkumpul di Palembang untuk membahas bagaimana mensikapi komunis. Jadi kalau ada orang teriak-teriak mengembangkan ideologi komunis lalu bilang dia tidak ateis, itu namanya pura-pura bohong. Ya, jangan mau dibohongin sama penjahat yang udah biasa berbohong. Ya,
Nggak ada. Komunis itu adalah, penganut komunisme itu adalah penganut ideologi seolah-olah tidak ateis. Contoh, anak-anak, apa sebabnya Patimura tertangkap? Ada iklan kan di TV kan? Anak itu jawab, takdir bu. Ya kan? Lalu anak itu diapain? Dihukum oleh gurunya. Hati-hati nih. Ketika orang mengembalikan sesuatu kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Orang yang mengembalikan urusannya kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dia dihukum oleh gurunya. Berarti guru ini sedang memainkan peran iklan ateis komunis. Tinggal kita cari gurunya yang komunis atau yang membuat skenario iklan itu. Atau di samping Agim ada Ajimi. Bapak-bapak kalau kita belajar dalam teori komunis itu ada yang namanya proses destruksi eksistensi gitu. Bagaimana agar orang itu dihina orang. Ya kan? Penghinaan ulama. Kita menganggap tampilan Ajimi itu, saya tidak bermaksud menghina ciptaan Allah. Tapi kan bagaimanapun Agim itu seorang ulama, seorang pemuda Islam yang kata-katanya sangat santun. Dan beliau nggak punya kesalahan kok. Cuma nikah lagi baru juga 2. Waduh, bab ini saya enggak tahu, nanti besok masukin marah sama saya ini. Ya, asalah di mana orang menikah lagi kan bukan berzina. Tadi dibacakan ayat tentang wala taqrabu zina. Ibu-ibu coba dijawab, bapak-bapak diam dulu. Ibu-ibu, poligami itu zina apa bukan, Bu? Ya selesai, Bu, udah. Selesai. Mau masalah apa lagi? Bukan masalah. Bukan ya kan? Nah, tapi tergantung nanti mau ikut Dewi Yul atau ikut Tia Subiakto atau Tri Utami. Kalau lewat Dewi Yul minta cerai. Kalau lewat Tri Utami lepas jilbab. Udah leh, ini iklan apa? Yang kedua yang kedua tadi siapa ya? Mas Taufan. Kacau balau, intelijen segala macam. Intelijen kita sekarang Pak Sutioso. Saya ingin katakan intelijen kita banyak punya pengetahuan tentang PKI. Sangat banyak. Tapi mereka tidak serius menghadapi PKI. Karena yang mereka inginkan, jangan pernah tumbuh kekuatan politik Islam. Jangan pernah tumbuh, karena ini adalah rekomendasi dari NIC. Sebuah badan intelijen internal Amerika yang betul-betul mengunci mati jangan sampai di Indonesia ini ada kekuatan politik Islam yang memadai. Ini mungkin yang dibahasnya di lain waktu dan narasumber yang lain saja. Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi intelijen, BIN, segala macam mereka tahu ada PKI, tapi buat mereka membahas PKI, menghadapi PKI tidak menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Apakah orangnya, apakah anggarannya? Jangan tanya saya lagi, tanya langsung pada Pak Sutioso. Kenapa Pak? Ketiga dari Bapak Sumarwan. Mukhtar Papahan ini kemana-mana. Tadi mana tuh Pak Sumarwan di sini apa di bawah? Di lantai 4. Di atas saya nggak kelihatan, saya nggak lihat aja di layar itu. Mukhtar Papahan kemana-mana pakai kopiah, istrinya kemana-mana pakai jilbab. Dia bukan Muslim, dia adalah Nasrani Protestan. Satu ya, ayahnya bernama Bebas Papahan, pemuda rakyat yang pernah mencangkul kepala Letnan II Sujono sampai putus kepalanya dalam peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara, di Medan. Jadi Mukhtar Papahan ini adalah salah satu orang yang dengan terang benderang ketika dia mengadvokasi PT Maspion. Di awal-awal reformasi dia orang yang sering dikenal pemberani, itu maaf ya, memang orang-orang dari kawan-kawan si Pak Fahan, Panjaitan, Huta Galung, Huta Soid dan seterusnya itu ya, itu kan paling pinter kalau omong depan umum paling pinter tuh, jadi pengacara, jadi awal pinter ngomongnya bagus. Jadi saya tahu betul ketika dia membela karyawan PT Maspion, dia minta jatah 1 miliar. Dia jamin kepada Departemen Tenaga Kerja bahwa ini 12.000 karyawan yang demonstrasi tidak akan macam-macam, tidak akan neko-neko, tidak akan anarkis. Tapi di kalangan para buruh yang demo dia bilang, saudara-saudara, uang untuk Anda tidak cair kalau tidak diperjuangkan oleh saya. Akhirnya dapat lagi duit 2 miliar.
Yang dasar PKI saya bilangnya. Tapi memang begitu. Nah repotnya kemana-mana pakai kopiah. Kemana-mana istrinya pakai jilbab. Nah itulah yang penting buat kita di waktu lain atau di cara menyampaikan yang lain perlu saya ingatkan. Ini perlu diperhatikan. Karena tahun 2005 pernah terjadi hal yang sama ketika ada sebuah pengkaderan di sebuah kabupaten, 34 sekolah, itu ada materi tentang kristenisasi. Ketika dibahas kristenisasi itu ada 2 peserta selalu membantah, selalu meminta agar materi dihentikan. Akhirnya narasumber itu tidak tahan, ujungnya ditanya, "Adek, kamu agamanya apa?" Dibuka jilbabnya, ternyata di balik jilbabnya 2 kalung salib. Nah ini juga sama nih, kita kan yang ngaji ribuan orang ini. Ya, Anda jangan tenang-tenang aja di sini nih. Ada yang punya rekaman, ada yang pura-pura. Sama waktu zaman Pilpres, DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur mengeluarkan edaran. Barang siapa orang yang berkhutbah dan berceramah menyampaikan pengarahan pada calon tertentu, tangkap. Waduh, baru tingkat kabupaten aja suruh nangkep ustadz. Akhirnya saya wajib khotib tuh di Masjid Baitur Rahman di Jakarta Pusat. Saudara-saudara, sebelum khutbah diteruskan, tolong tengok kiri kanan. Kalau ada yang mencatat dan merekam, tangkap dia. Wah, keren. Kabur 2 orang lari. Itu tuh Pak. Pengurus PDI Jakarta Pusat, enggak boleh dong, jangan mentang-mentang. Yang ditangkap itu yang salah, melanggar undang-undang. Jangan orang tidak boleh punya pendapat lain kalau dia menghancurkan TV One Yogyakarta, tidak anarkis. Ya, FPI baru demo dikit saja suruh bubarkan FPI. Kesian FPI dibubarin dulu pakai seragam FPI lagi. Ya. Di Solo ada FPI enggak? Ya, asal bisa baik-baik aja sama yang lain. Jadi gitu Pak Marwan. Nah sekarang pertanyaan tadi, bedanya komunis, sosialis, sosdem. Yang jelas kalau sosialis ini adalah ideologi yang mungkin agak dekat dengan para pendahulu kita. Cuman kemudian ketika dia masuk pada spektrum antroposentrisme, konsepsi gerakan mereka memang mengarah kepada kekuatan hanya manusia yang bisa menyelesaikan urusan. Itu menyalahi tauhid. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Haji Umar Sacokro Aminoto. Dia adalah guru bangsa yang mengajarkan pada seluruh para pemimpin-pemimpin bangsa di negeri kita. Nah, soal perbedaan-perbedaan, kalau saya sih ingin mengatakan istilah-istilah boleh beragam. Kalau dia tidak masuk pada posisi diametra bertentangan, dia adalah welcome. Kalau sosdem, saya pikir tadi itu ya pura-pura demokrasi padahal tidak. Apakah termasuk strategi komunis dalam memecah belah persatuan? Yang jelas ciri kader komunis adalah seperti ini. Ada masalah, lalu ada dia, masalah yang ada jadi tambah rumit. Nah itu ciri-cirinya. Ya, jadi kalau Anda punya situasi, apakah di yayasan, apakah di organisasi, ada masalah, lalu dia datang, kedatangan dia bukan memperjernih keadaan, tapi malah bikin kacau keadaan. Nah ini berarti perlu diperiksa nih. Ya, ada anasir-anasir apa di batok kepala dia. Ya, mudah-mudahan ditangkap semangat itu. Apakah waktunya masih ada? Saya serahkan pada pengatur acara. Baiklah, terima kasih. Kita masih ada sesi kedua. Tadi sudah ada satu penanya nomor 33. Saya buka lagi satu penanya. Silakan sebutkan nomor mikrofon. 16, 38, 29. Di depan Pak Tri nomor berapa itu yang terdekat? Tolong dipersiapkan, kami persilakan nomor 33 terlebih dahulu. Silakan singkat saja, ini waktunya sudah terbatas, satu penanya saja, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Sri Rahayu dari SMA MTA. Dengan adanya penjelasan dari Bapak Alfian di atas, bagaimana sikap nyata generasi muda untuk menghambat gerakan PKI di Indonesia? Generasi muda misalnya seperti perkaderan pelajar mahasiswa, saya kira jika untuk pelajar dan mahasiswa itu penting karena kita adalah lembaga terdidik yang nantinya masa depan bangsa berada di tangan pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, karena sebenarnya para siswa dan siswi di sini secara sadar memang anti komunis alias menolak dan tidak secara gamblang menolak. Dengan kondisi seperti itu, apabila kita mendirikan komunitas anti komunis, apakah kita akan mendapat perlindungan? Begitu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, cukup. Kemudian penanya kedua. 38. 39. Nomor 16. Nomor 16.
Tidak ada? Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi Santoso dari SMA MTA. Ingin menanyakan, kan tadi di slide tadi dijelaskan oleh Pak Alfian untuk kembali pada UUD 1945. Nah, ini bagaimana cara kita mengembalikan ke UUD 1945? Jika dilihat itu orang-orang bisa berbicara kita harus kembali, tetapi dilihat dari praktek itu orang-orang itu masih jauh atau menyimpang dari UUD 1945. Terus yang kedua itu tadi di slide juga disebutkan tentang menurunkan wibawa pemerintah. PK itu apa ya? Yang seperti itu. Lah, yang dimaksud dengan menurunkan wibawa pemerintah itu seperti apa, Pak? Mohon untuk dijelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian penanya terakhir kami silakan Pak Insinyur Triyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor mic 14, tolong sound system. Nama saya Triyono. Saya warga MTA dari Solo. Mungkin cerita saya ini nanti bisa untuk pembanding dalam rangka penangkalan PKI. Saya pada waktu PKI berontak menjelang tingkat 2 di Gajah Mada. Jadi saya aktif untuk bisa juga berpartisipasi menanggulangi gerakan PKI itu. Saya ingin menyampaikan setback yang saya alami di desa. Saya seorang desa yang keluarga saya di lingkungan Pamong Desa. Bapak saya itu mempunyai pembantu dari anaknya PKI kelas Madiun. Pada waktu itu semuanya orang yang tidak punya anak, bapak dan ibu, itu biasanya dititipkan di kelurahan, di pedesaan. Namun melitanya warga atau keturunan PKI itu, pada waktu pemilu pertama, saya masih SD, itu pembantu saya itu yang sudah mulai nyoblos, itu nyoblos PKI. Saya ngerti itu, saya nginjen dari biliknya itu. Nah, saya anak kecil ya. Oh PKI itu pembantu kita PKI. Nah saya ngomong penanganan PKI. Terus yang kedua saya tahun 81 sudah menjadi pimpinan pertanian di Sukarjo. Pada waktu itu pemerintahnya Pak Harto getol-getolnya membina kelompok tani. Setiap kelompok tani yang baik pimpinan mantan PKI atau bekas PKI atau PKI yang sebetulnya ya baru menyelinap lah begitu kira-kira. Saya mengatakan bahwanya PKI itu militan sekali. Istilahnya dulu militan, tapi sekarang nggak militan, istilah yang lain. Nah, terus begitu saya perjalanan di pemerintahan cukup lama, pindah-pindah ke mana aja, baik di Jawa dan luar Jawa, saya pensiun ngaji. Ini yang penting ngaji ini. Saya merasa pada waktu PKI meletus itu, orang itu nggak ngerti agama semuanya. Itu abangan, kalau istilah Solo Rayan abangan. Dulu belum istilah Solo Rayan, masih atau Karisdinan Surakarta. Nah, dengan seperti itu, sebetulnya menunjukkan bahwanya agama pada waktu itu dan kelas Madiun, saya kira lebih juga susah. Dan menurut sejarah, pada waktu yang Belanda kan orang belajar Al-Quran saja kan nggak boleh. Cuma suruh membaca saja, nggak boleh mempelajari isi dan mengamalkan. Nah, setelah saya pensiun, belajar agama yang benar di MTA. Saya merasakan sekali. Nah, kalau supamanya zaman kelas PKI, Madiun,
zaman 65-64 PKI berontak. Indonesia sebagian besar sudah seperti MTA ini, orang-orangnya insya Allah sudah bisa menangkap sendiri. Saya yakin. Karena apa? Di MTA ini dipelajari betul-betul dengan kesadaran yang tinggi sampai mengamalkan isi semua Al-Quran. Demikian juga as-sunnah. Sayangnya mungkin jangan-jangan itu orang itu ya, itu sering mendemo kalau ada pengajian itu di mana di demo. Sampai sekarang Demak itu mungkin masih biarpun sekarang sudah mereda. Artinya Pak, dari deretan yang tadi disebut Bapak tadi itu belum ada bahwanya ngaji yang baik, mempelajari agama yang baik itu sebetulnya penangkal utama. Silahkan nanti ikut belajar sebulan saja di sini, seperti saya sekarang sudah 10 tahun setelah pensiun. Sekarang umur 70 ya, lebih. Itu betul-betul meyakini. Makanya anak saya utamakan untuk ngaji. Itu sudah beres. Tidak perlu mungkin, mohon maaf ya. Ya, itu kan pemerintahan itu. Saya orang pemerintahan lama. Saya 35 tahun di pemerintahan. Lah, oleh karena itu usul saya ini mendukung dari Pak Alfian ini. Bagaimana? Kalau ya agama-agama kita, maksud saya Islam ini betul-betul dipelajari dengan baik, Al-Quran dan sunnahnya, sehingga betul-betul orang itu ngerti agama dan betul-betul tahu bahwa hanya lebih kalau PKI itu ateis dan nggak percaya pada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekedar sekelumit cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesi kedua 3 penanya. Kami silakan untuk menanggapi satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Adinda Sri Rahayu, skenario generasi muda untuk menghambat komunis di Indonesia. Saya pikir kalau bahasa leveling, bahasa grade agak susah memang. Karena lompatan terlalu jauh, karena generasi sekarang kan generasi EGP. Emangnya gue pikirin, emangnya ada apaan? Ya keles, ya sulit, ya kepo banget ini ya, kan gitu ya. Ya, jadi artinya persoalan ini menjadi persoalan tersendiri karena generasi kita ini generasi malas berpikir. Ini sulit dibantah. Dan saya ingin mengatakan, tentu jawaban saya bukan berarti sebagai bentuk untuk melemahkan keinginan mengadakan perlawanan di barisan pelajar. Saya hanya menghimbau semoga kader-kader PII di seluruh Indonesia kembali seperti tahun 67 sampai 70-80-an. Kembali menghidupkan semangat karena memang waktu itu tanggal 17 Agustus tahun 1960 bersamaan dengan keluarnya SK nomor 200 tahun 1960 hasil provokasi daripada PKI, dibubarkanlah partai Islam yang bernama Masyumi. Saya teruskan dulu ya sedikit lagi ya. Ini karena kalau yang mati-mati begini nggak apa-apa, yang penting suara masih terdengar. Ya. Jadi untuk Sri Rahayu maupun teman-teman termasuk Mas Budi Santoso tadi yang sama-sama level SMA mungkin bisa dipikirkan. Dan saya sudah bicara dengan Pak Medi maupun dengan beberapa tokoh-tokoh di sini. Yuk kita, dan saya siap untuk hadir dalam forum-forum yang tidak harus dipublisir secara internasional. Karena melawan PKI ini kita harus siapkan gerakan perlawanan dia atau kita yang mati. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan itu. Saya bacakan di ADART mereka yang terbaru. Dalam ADART mereka hasil kongres terakhir ada kalimat akhir di ADART mereka seperti ini. PKI berseru kepada buruh dan kaum tani, kaum intelektual revolusioner, kaum pengusaha kecil, kaum pengusaha nasional patriotik, kepada semua orang Indonesia, laki-laki maupun perempuan, dari semua bangsa, suku bangsa, berkemauan baik untuk bersatu padu, melakukan revolusi bersenjata, menggulingkan rezim reaksioner. Jadi sampai sekarang mimpi mereka itu seperti itu. Jadi saya sedang ingin membuat satu, kalau dengan Pak Triyono, mohon maaf Pak ya, Bapak bagus juga sih Pak 10 tahun itu ngaji. Lebih bagus lagi Bapak ngajinya waktu aktif.
Ya, karena banyak tokoh-tokoh kita tuh baru mau ke pengajian udah pensiun. Akibatnya perlawanan tidak seiring dengan kekuasaan. Nah, jadi buat Pak Triyono kita doakan semoga beliau tetap rajin ngaji, beliau sehat, dan nanti beliau termasuk orang-orang yang husnul khotimah dan masuk surga ketemu dengan semuanya, nggak ada yang tersisa. Nah, kenapa saya mesti jawab begitu? Ada perintah dari Sidang Dewan Gereja per Desember 2007 untuk merebut posisi ketua RT dan ketua RW. Ada perintah dari jaringan gereja untuk jangan mengikuti keluarga berencana. Silakan periksa di daerah-daerah basis Kristen, tidak ada BKKBN. Kalaupun ada cuman pelangnya aja, tapi nggak ada operasi kegiatannya. Ya, kaum muslimin digecek-gecek anaknya dua saja. Coba lihat anak-anak pendeta, coba lihat anak-anak orang Cina, itu anaknya puluhan. Istrinya satu tapi simpenannya sampai 25. Saya tidak bergurau. Satu hari saya pulang mengisi pengajian di Rawabelong, Jakarta Barat. Waktu saya naik mikrolet, saya dengar ada orang lagi ngobrol dengan orang di dalam angkutan umum tuh. Dari mana loh? Ini bahasa Jakarta ya. Dari mana loh? Ini habis nganterin titipan. Titipan apa? Biasa buat bos. Bos ngapain? Buat bininya. Bini yang mana? Bini yang ke-15. Ya, jadi ternyata mereka selalu kalau pergi ke hajatan, pergi kondangan, istri cuma satu. Tapi di belakang, karena ini ada yang disebut dengan demographic war. Di Jakarta, penduduk pertama itu adalah orang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, disebut dengan orang Jawa. Walaupun orang Jakarta Jawa juga. Yang kedua orang Sunda, nomor 3 Cina. Ya, jadi kalau saya suka agak sedikit emosi dengan kawan-kawan yang mengaku putra daerah Jakarta. Jangan pada belagu, orang Jakarta nggak sampai 15%. Ranking pertama Jawa Tengah, Jawa Timur, ranking kedua Jawa Barat, ranking ketiga Cina. Makanya nanti Jakarta akan menjadi kota sentral Cina. Maka kuncinya adalah Pilkada Solo. Kalau Solo nanti tidak mampu membangun basis sebagaimana kita mensikapi parade salib. Ingat kan ya? Dulu ada parade salib, lalu ada parade tauhid. Jadi Solo ini tempat penempan tombol das. Kalau di sini kalah, maka di Jakarta mungkin agak lemes sedikit. Kalau mau menang ya berarti kita buat rancangannya dan bagaimana tentu bukan di forum ini. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana generasi muda? Saya pikir lakukan saja proses-proses membangun komunitas. Kalau jihad pagi bisa rutin setiap hari Ahad, bagaimana ada kelompok diskusi atau FGD atau komunitas remaja yang mereka punya pertemuan rutin. Pengajian misalnya, tadarusan misalnya. Kalau di Jakarta itu ada komunitas pejuang subuh atau anak-anak pencinta Quran, ada Kigen yang dibesut oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi bentuk komunitas-komunitas, saya pikir itu pertama. Yang kedua, mendirikan komunitas anti komunis apakah akan dilindungi? Tidak ada yang melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Kalau begitu, maaf ya, saya ingin mengatakan di sini masih ada rasa takut di hatinya. Enggak apa-apa. Saya siap nanti sekali waktu kalau memang perlu beberapa kali. Karena tidak ada pilihan. Kaum komunis itu sebetulnya adalah musuhnya para nabi. Mereka yang mengajak orang anti Tuhan. Mengajak orang untuk pro pelacuran, pro bentuk-bentuk maksiat. Jadi sesungguhnya melawan komunisme adalah melawan kemaksiatan yang lebih berbahaya karena wilayahnya Allah anti kepada Allah secara prinsipil. Cuma mereka pura-pura ditutup-tutupi. Jadi yang akan melindungi tentu adalah hukum. Bentuklah kita organisasi yang berbadan hukum yang tetap. Kalau belum, yang penting apa yang ada. Di sini kan ada kegiatan pelajar MTA, apakah berupa OSIS ataupun apa namanya. Yang kedua, Mas Budi Santoso, saya bukan orang yang terlalu konstitusional. Karena negeri kita ini kan negeri yang tanggung. Negeri ini mesti menjadi negeri yang bersyariat Islam. Maka ajarannya adalah, arahannya adalah, mari kita kelola negara ini tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku, tetapi lebih mendahulukan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dibahas secara lebih cerdas. Soal kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 45, saya tidak berbicara bagaimana caranya, karena kita sudah terlanjur menyerahkan leher kita kepada musuh. Sekian miliar US dollar diambil untuk memporak-porandakan undang-undang. 144 lebih undang-undang di negara kita dihasilkan untuk kepentingan orang di luar negara kita. Sulit saya membayangkan negeri ini dibangun dengan sangat serius, tetapi tata kelola dalam sistem kelola politik dan tata negaranya
dibuat untuk memudahkan orang lain. Contoh yang paling agak kurang nyaman, saya ini sebenarnya agak was-was tapi saya harus sebut. Kasus pencopotan atau penghentian Freeport. Sebetulnya kalau posisi itu dalam posisi menghentikan perjanjian kontrak, saya pikir bagus. Tapi ketika dengan sembrono melepaskan penghentian kontrak lalu menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Irian, itu berarti menyerahkan senjata kepada OPM. Aduh, saya bilang nih nggak ngerti ngurus negara Tuhan ini. Mohon maaf, saya pikir ini juga jadi kekhawatiran saya. Jadi mestinya tetap kontrak dibatalkan, ambil alih pengelolaan negara, masuk kepada manajemen tata negara di tingkat pusat. Jangan diserahkan pada Gubernur Irian. Kalau dikasih ke Gubernur Irian, nanti Gubernur Irian itu akan menggunakan sepenuhnya untuk menuntut kami sudah punya gunung emas, kami sudah punya uranium, kami sudah punya ini, maka kami tidak perlu lagi Indonesia. Ya, ini mungkin catatan agak sensitif, tetapi Undang-Undang Dasar 45 ini yang pasti pasal 6 telah menjadi kemenangan orang-orang yang non-muslim berkipas-kipas untuk mau jadi presiden. Soal menurunkan kewibawaan pemerintah, kalau pemerintahannya bertentangan dengan pandangan-pandangan mereka. Kalau sekarang kelihatannya agak senafas. Yang terakhir pengalaman Bapak Triyono, saya pikir sudah saya respon tadi. Setuju Pak, ngaji terus ngaji, dan saya juga perlu belajar mengaji kepada guru-guru saya. Akhirnya selesai sudah tugas saya mohon maaf. Sudah Pak ya? Sudah kan? Ya cukup. Ya kalau sudah saya closing statement saja. Saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kalaulah yang kukatakan kurang berkenan di hatimu, tak kumaksudkan untuk melukai hatimu. Yang pasti apa boleh buat, emang gayanya anak Betawi begini. Ya, ceplas-ceplos, asal nyeplak, asal jeblak. Ya, tapi sesungguhnya saya perlu banyak diberikan pengarahan pada sahabat saya, pada guru saya Ustadz Sukino, pada Profesor Zainal dan beberapa tokoh-tokoh yang hadir. Saya tidak tahu apakah calon wali kota ada hadir nggak di sini nih? Dua-duanya hadir? Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada berarti memang tidak ada. Saya mohon pamit dan sekali lagi saya tetap tadi membawa tulisan yang mudah-mudahan bisa diatur supaya sebelum pulang ada bagian-bagiannya. Dan sebagai penutup tentu saya mohon maaf. Al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.